Gatatka carita angsa, Gajendra carita banem, Matsyanem carita sagarem, Puspanem carita bangbarem. Kalimat-kalimat bijak ini berasal dari sebuah naskah kuno Sunda yang ditulis pada tahun 1518, Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Naskah ini adalah salah satu manuskrip bersejarah yang memuat ajaran-ajaran tentang etika, hukum, dan kebudayaan yang menjadi panduan bagi kehidupan masyarakat Sunda pada abad ke-16. Siksa itu ajaran, kandang itu komunitas masyarakat, kemudian karesian itu kalangan resi. Jadi siksa kandang karesian itu arti harfiahnya adalah ajaran untuk kalangan masyarakat dari kelompok resi. Isinya tentang apa? Ada yang mengatakan itu isi dari garis besar kebudayaan Sunda kuno sejaman. Ini adalah ensiklopedi kebudayaan Sunda kuno. Semua aspek kebudayaan, kesenian, bahasa, kemudian estetika, hukum, dan banyak sekali aspek lain itu terekam gitu. Sehingga kita bisa punya gambaran, oh kebudayaan Sunda itu bahkan sudah kaya pada abad ke-15-16 itu. Sejauh ini, hanya ada 2 manuskrip Sanghyang Siksa Kandang Karesian yang ditemukan. Keduanya disimpan dan menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah pertama dengan nomor kode L630 merupakan manuskrip daun gebang yang didapatkan pelukis Raden Saleh ketika berkeliling di Priangan Timur di wilayah Galuh. Naskah ini ditulis dalam aksara gunung atau aksara Buddha dan dalam bahasa Sunda kuno. Manuskrip yang ditulis pada Nora Catur Sagara Wulan atau tahun 1440 Saka atau tahun 1518 Masehi ini tercatat sebagai naskah Sunda kuno tertua yang mencantumkan tahun penulisannya. Naskah kedua ditulis di atas daun lontar dan diberi kode L624. Didapatkan dari pemberian Bupati Bandung Wiranata Kusuma IV yang memerintah antara 1846 sampai 1874 kepada Koninklijk Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ini konteksnya dalam tradisi penulisan, tradisi tulis Sunda kuno. Jarang sekali kita menemukan satu teks yang ditulis dalam beberapa naskah. Dalam kasus Siksa Kandang, ini agak menarik karena ada ditemukan 2 naskah untuk menjelaskan satu karya yang sama. Memang satu karya ini tidak langsung disalin dari yang satunya gitu. Dia melalui transmisi yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana proses itu berlangsung. Berdasarkan tahun penulisannya, naskah ini ditulis semasa Tatar Sunda berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, tepatnya pada era pemerintahan Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja yang berlangsung dari tahun 1482 hingga 1521. Sistem di Sunda itu ada yang disebut Tritantu itu, di mana ada pembagian yang cukup jelas. Prabu itu raja kan, Rama itu kaum petani, pedagang, Resi itu kaum agamawan dan cendekiawan gitu. Nah rupanya dari Siksa Kandang kita belajar bahwa karya-karya yang dihasilkan di Sunda itu datang pada umumnya hampir semua dari kalangan agamawan, kalangan cendekiawan, kalangan resi. Tetapi di Siksa Kandang misalnya ada beberapa yang menyampaikan salam, Om Namo Siwaya, Om Namo Buddhaya, Om Namo Jiwa Paripurna. Artinya audiensnya itu sebetulnya multi agama. Isi naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian mencakup hampir semua aspek kebudayaan dan telah menjadi kontribusi yang tak tergantikan dalam memahami dinamika budaya masyarakat Sunda pada abad ke-16 dan sebelumnya. Kalau kita membaca Siksa Kandang Karesian, itu kita tidak pernah bosan membacanya setiap
sekali karena selalu ada nilai-nilai yang universal gitu ya, universal dan relevan untuk kita maknai di dewasa ini. Strategi perang dia sebutkan itu kan untuk kasta militer ya. Lalu macam-macam hiasan, ornamen-ornamen, macam bentuk kesenian, naskah-naskah dia sebutkan, peraturan menghadap raja gitu kan, dan juga tentang keadaan masyarakat apabila dia bermasalah dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 Masehi, berbagai ajaran Sang Hyang Siksa Kandang tidak lenyap. Selama ratusan tahun kemudian, nilai-nilai di dalam naskah ini masih diturunkan dari generasi ke generasi meski semakin terbatas. Sebagian masyarakat Baduy misalnya, hingga kini masih mengamalkan sejumlah pitutur yang mirip dengan isi naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Saya kira di sana banyak ya nilai-nilai itu yang masih lestari ya. Misalnya soal ini transmisi ilmu. Di Baduy itu kan kalau kita ingin belajar sesuatu nggak pernah nanya-nanya, dia hanya ikuti orang guru gitu ya. Ingin belajar tentang menyadap nira misalnya. Dia nggak bertanya kepada ayahnya atau kakaknya, bagaimana sih cara menyadap itu, naik tangganya seperti apa sih? Enggak, dia hanya mengikuti, melihat contoh, mempraktekkan. Andai kata ada aturan-aturan dalam Siksa Kanda yang juga dikenal oleh mereka, lah itu aturan Karuhun, aturan Sunda kuno yang dikenal merata, baik di pusat-pusat kekuasaan di Galuh Pakuan, ataupun di Pakuan Pajajaran, ataupun di Mandala Kanekes. Nginum tuak tambah hanaang, meminum tuak sebatas melepas dahaga, nyatu tambah ponyo, makan semata-mata melepas rasa lapar, ulah urang kajong-jongan. Jangan kita berlebih-lebihan. Atas signifikansi yang tidak tergantikan sebagai dokumen sejarah dan sebagai artefak kebudayaan, serta signifikansi universalnya yang mengandung ajaran moral masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Sejak tahun 2022 lalu, naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian telah ditetapkan pemerintah sebagai ingatan kolektif nasional atau IKON. Bagi kita, itulah naskah sejarah kebudayaan, bukan naskah sejarah politik, bukan naskah sejarah sastra, juga bukan naskah yang berkenaan dengan peperangan dua kerajaan, tetapi dia lebih cenderung naskah sejarah kebudayaan. Pada 17 April 2025 lalu, naskah ini resmi ditetapkan UNESCO dalam Daftar Ingatan Dunia atau Memory of the World. Menggelis pujaan akan